Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif. Lebih lanjut kita lihat dulu pengertian secara umum dan menurut para ahli. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajar. Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Berikut adalah beberapa pengertian pembelajaran kooperatif atau cooperative learning menurut para ahli. 1. Menurut Warsono dan Haryanto, 2014-161, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa bekerja sama dan belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 2. Roger 2015. Cooperative learning adalah aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajaran yang di dalamnya. Setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri, serta didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota kelompok yang lain. 3. Syaifur Rahman dan Ujiati 2013. Cooperative learning merupakan kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. 4. Parker 2015. Parker pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang membuat siswa saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas akademik demi mencapai tujuan bersama. Siswa harus aktif dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok, agar pembelajaran kooperatif tercapai tujuannya, yakni siswa dapat belajar dengan senang dan kebutuhan pembelajaran dapat tercapai. Konsep pokok pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif digunakan, manakala guru menekankan pentingnya usaha kolektif. Guru menghendaki seluruh siswa memperoleh keberhasilan dalam belajar. Guru menanamkan bahwa siswa dapat belajar dari teman lainnya. Guru menghendaki mengembangkan kemampuan komunikasi siswa sebagai bagian dari isi kurikulum. Guru menghendaki meningkatnya motivasi siswa. Guru menghendaki berkembangnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan menemukan solusinya. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Berikut ini adalah 5 ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Isjoni, 2009, yang dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut. 1. Setiap anggota memiliki peran. 2. Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. 3. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya. 4. Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan personal kelompok. 5. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. Perbedaan pembelajaran tradisional dengan kooperatif, yaitu 1. Dalam pembelajaran tradisional guru sering membiarkan adanya siswa yang mendominasi kelompok atau menggantungkan diri pada kelompok. Sementara itu, dalam pembelajaran kooperatif ada saling ketergantungan positif, saling membantu dan memotivasi antar siswa, sehingga tercipta interaksi proporsional. 2. Dalam pembelajaran tradisional, akuntabilitas individual sering diabaikan sehingga tugas-tugas seringkali hanya dikerjakan oleh salah seorang anggota kelompok, sedangkan anggota yang lain relatif pasif. Dalam pembelajaran kooperatif ada akuntabilitas individual yang mengukur penguasaan materi pembelajaran tiap anggota kelompok. Kelompok diberi umpan balik mengenai hasil belajar para anggota-anggotanya, sehingga dapat saling mengetahui siapa yang memerlukan bantuan dan siapa yang dapat memberi bantuan pada sesama siswa. 3. Dalam pembelajaran tradisional, pada umumnya kelompok belajar yang dibentuk bersifat homogen. Sementara itu, dalam pembelajaran kooperatif kelompok belajar bersifat heterogen, baik dalam kemampuan akademis, jenis kelamin, ras etnik, dan sebagainya. 4. Dalam pembelajaran tradisional, pemimpin kelompok sering ditentukan oleh guru atau guru membiarkan setiap kelompok memilih pemimpinnya dengan cara masing-masing. Sementara itu, dalam pembelajaran kooperatif pemimpin kelompok dipilih secara demokratis atau secara bergiliran untuk memberikan pengalaman pemimpin bagi semua anggota kelompok. 5. Dalam pembelajaran tradisional, keterampilan sosial seringkali tidak diajarkan secara langsung. Sementara itu, dalam pembelajaran kooperatif keterampilan sosial yang diperlukan dalam kerja gotong royong diajarkan secara langsung, seperti kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, mempercayai orang lain, dan mengelola konflik agar dapat menumbuhkan karakter peserta didik. 6. Dalam pembelajaran tradisional, pemantauan melalui observasi dan intervensi sering dilakukan oleh guru pada saat belajar kelompok sedang berlangsung. Sementara itu, dalam pembelajaran kooperatif guru melakukan pemantauan pada saat proses belajar berlangsung dan baru melakukan intervensi jika terjadi masalah dalam kerjasama antar anggota kelompok.
7. Dalam pembelajaran tradisional, guru sering tidak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam kelompok belajar. Sementara itu, dalam pembelajaran kooperatif guru memperhatikan secara langsung proses kelompok yang terjadi dalam kelompok belajar. 8. Dalam pembelajaran tradisional, sering lebih menekankan pada penyelesaian tugas. Sementara itu, dalam pembelajaran kooperatif penekanan tidak hanya pada penyelesaian tugas tetapi juga hubungan interpersonal, yakni hubungan antar pribadi yang saling menghargai. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif telah terbukti menjadi salah satu model yang paling efektif. Namun di balik kelebihannya, tentu terdapat berbagai kekurangan yang patut diwaspadai. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan cooperative learning menurut para ahli. Kelebihan pembelajaran kooperatif yaitu 1. Pembelajaran kooperatif mampu meningkatkan keterampilan kognitif dan afektif siswa secara bersamaan. 2. Peserta didik yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. 3. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli pada teman-temannya, dan di antara mereka akan terbangun rasa ketergantungan yang positif. Kekurangan atau kendala cooperative learning menurut Slavin, Huda, 2015. 1. Free rider. Maksudnya adalah siswa yang tidak bertanggung jawab secara personal pada tugas kelompoknya hanya akan mengekor pada apa saja yang telah dilakukan oleh teman-teman satu kelompoknya. 2. Diffusion of responsibility atau pembauran tanggung jawab. Ini merupakan kondisi di mana anggota yang dianggap kurang mampu, cenderung diabaikan oleh rekan lainnya yang lebih mampu. Hal ini berpotensi membuang waktu dan energi tanpa mendapatkan esensi dari pembelajaran kooperatif. 3. Learning a part of task specializational. Setiap kelompok ditugaskan untuk mempelajari atau mengerjakan bagian materi yang berbeda antar satu sama lain. Pembagian seperti ini seringkali membuat siswa hanya fokus pada salah satu bagian materi saja. Sementara bagian yang dikerjakan oleh kelompok lain hampir tidak dihiraukan sama sekali, padahal semua materi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Prosedur model cooperative learning. Agar mencapai tujuan yang diharapkan, terdapat unsur-unsur berupa sintaks atau acuan langkah dan tahapan yang harus diikuti. Hamdayama 2016. 1. Penjelasan materi, present information. Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Guru menggunakan metode ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Bahkan kalau perlu guru juga dapat menggunakan berbagai media pembelajaran agar proses penyampaian dapat lebih menarik siswa. 2. Belajar dalam kelompok, organize students into learning teams. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pelajaran. Selanjutnya, siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. 3. Penilaian, test on material. Penilaian dalam model pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Nilai setiap kelompok memiliki nilai sama dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama dalam kelompoknya, yang merupakan hasil kerja sama setiap anggota kelompok. 4. Pengakuan kelompok, Provide recognition. Penetapan kelompok mana yang dianggap paling menonjol atau kelompok mana yang paling berprestasi, yang layak diberikan hadiah atau reward, diharapkan dapat memotivasi kelompok untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan motivasi kelompok lain. Jenis pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki model-model yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Setiap model memiliki karakteristik masing-masing yang lebih cocok untuk digunakan dalam pembelajaran atau situasi tertentu. Pemilihan model pembelajaran tentu saja harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi yang akan disampaikan. Menurut Huda, 2015, terdapat 14 teknik pembelajaran kooperatif, antara lain sebagai berikut. 1. Mencari pasangan, make a match. 2. Jigsaw. 3. Bertukar pasangan. 4. Berpikir berpasangan berbagi, think pair share. 5. Berkirim salam dan soal. 6. Kepala bernomor, numbered heads together. 7. Kepala bernomor terstruktur, structured numbered heads. 8. Dua tinggal dua tamu, to stay to stray. 9. Keliling kelompok. 10. Kancing gemerincing. 11. Keliling kelas. 12. Lingkaran dalam lingkaran luar, inside outside circle. 13. Tari bambu, bambo dancing. 14. Bercerita berpasangan, pirate storytelling. Demikianlah pertemuan kita hari ini, selanjutnya kita akan bahas materi berikutnya pada pertemuan mendatang. Terima kasih.